Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Pustorika, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Latar pendidikan saya, Diploma 4 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak, S2 Ilmu Administrasi Negara, Magister Sosial, Universitas Tanjung Pura. Bidang ilmu yang masih terus saya kembangkan sampai pada saat ini yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Kesekretariatan Daerah. Pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan proses saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Interaction merupakan proses interaksi yang terjadi antara saya selaku dosen demi tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Dan assessment merupakan proses penilaian guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Adapun hal yang ingin disampaikan yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, bentuk dan metode pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kesekretariatan Daerah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 pada Prodi Administrasi Negara guna memberikan pemahaman mengenai kesekretariatan, mengenai tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah, serta mendeskripsikan definisi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat daerah. Untuk mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada tahun akademik 2023-2024, saya mengajar mata kuliah ini di 4 kelas, yaitu kelas 6C, 6D, 6E, dan 6F. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah Kesekretariatan Daerah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kesekretariatan pada instansi pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teknik komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan tugas sebagai seorang sekretaris daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan pada mata kuliah Kesekretariatan Daerah dibagi menjadi 11 materi sesuai dengan jumlah pertemuan yang dilakukan dalam satu semester, yang mana satu semester terdiri atas 18 minggu. Minggu pertama sampai ke-6 dilakukan aktivitas kuliah. Minggu ke-7 dilanjutkan ujian tengah semester. Minggu ke-8 sampai 11 dilakukan praktik lapangan. Minggu ke-12 sampai 17 kembali kuliah di dalam kelas. Dan yang terakhir, minggu ke-18 ujian akhir semester. Adapun 11 materi yang dimaksud terdiri atas sekretaris, sekretaris daerah, sekretariat daerah, administrasi dan tata usaha, prosedur pengelolaan tamu, pengelolaan korespondensi atas surat menyurat, pengelolaan kearsipan, prosedur pengelolaan telepon, prosedur pengelolaan rapat, prosedur dalam menyiapkan perjalanan dinas pimpinan, dan pengelolaan perlengkapan perkantoran. 4. Bentuk dan metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan Kesekretariatan Daerah adalah tatap muka di dalam kelas, diiringi dengan belajar mandiri dan penugasan terstruktur dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group dan email sebagai media untuk berkomunikasi. Bentuk pembelajaran yang digunakan yaitu teori dan praktikum. Pada proses perkuliahan untuk mata kuliah Kesekretariatan Daerah di dalam kelas didukung dengan fasilitas infokus, papan tulis, dan modul ajar. Metode pembelajaran yang diberlakukan untuk teori menggunakan metode studi kasus.
di mana mahasiswa diberikan studi kasus yang berkaitan dengan masalah tugas pokok dan fungsi dari seorang sekretaris daerah. Kemudian mahasiswa mendiskusikan penyelesaian masalah tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan untuk praktikum dengan menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk bisa menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dari sekretaris daerah pada saat mahasiswa melaksanakan praktik lapangan. Sementara dosen menyiapkan kertas kerja untuk mahasiswa dalam penyelesaian proyek tersebut yang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintahan. Yang kelima, sistem penilaian. Sistem penilaian mengacu pada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri atas yang pertama, aktivitas kehadiran dan tugas sebesar 20%. Yang kedua, ujian tengah semester sebesar 25%. Yang ketiga, praktek lapangan sebesar 25%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester sebesar 30%. Teknik penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu tes formatif, tugas kelompok berupa diskusi untuk studi kasus, dan yang terakhir presentasi. Tes formatif dengan indikator kemampuan mahasiswa memberikan penjelasan yang tepat dan rinci terhadap materi yang disampaikan pada setiap sesi. Berikutnya, tugas kelompok berupa diskusi untuk studi kasus dengan indikator ketepatan waktu pengumpulan tugas serta pemahaman dalam menganalisa kasus yang diberikan. Yang terakhir, presentasi dengan indikator mahasiswa mampu menjelaskan hasil tugas kelompok di depan kelas dengan rasa percaya diri, bahasa yang lantang, dan bisa berargumen dengan baik pada sesi tanya jawab. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran mata kuliah kesekretariatan daerah di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya anak-anak. Sore, Ibu. Oke, baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, lebih baik sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Denny, pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Amanda, Lini, Yosi. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Oke, pertemuan yang kemarin kita membahas tentang pengelolaan tamu. Apakah ada yang ditanyakan dari materi yang kemarin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita itu pertemuan di pekan ke-6, di minggu ke-6, yaitu tentang korespondensi. Bahwa memang sekretaris itu nantinya itu akan mengelola surat menyurat atau korespondensi. Jadi kalau tidak ditanyakan dari materi yang kemarin, kita lanjut ke materi hari ini. Ini pengelolaan surat menyurat atau korespondensi. Ya. Oke. Sebelum kita belajar mengenai pengelolaan surat menyurat, ada capaian pembelajaran yang harus mahasiswa capai. Ada 4 capaian pembelajaran dari materi pengelolaan surat menyurat ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan mengenai pengertian surat. Mahasiswa juga mampu membedakan jenis-jenis surat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan dalam penanganan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan agenda. Dan yang capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penanganan surat dengan sistem kartu kendali. Jadi ada 4 capaian pembelajaran dari materi penanganan surat menyurat ini. Oke, kita akan belajar 4 subbab ya, 4 subbab dari materi ini. Yaitu yang pertama pengertian surat, ya, yang kedua jadi jenis surat, yang ketiga prosedur surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan agenda, dan ilmu penanganan surat dengan menggunakan sistem kartu kendali. Oke, yang pertama definisi surat. Ya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu surat? Apa pengertian surat? Media komunikasi. Iya, betul sekali. Jadi surat itu merupakan media komunikasi atau sarana komunikasi. Mulut
dan Bambang Heru Manoto. Jadi surat itu adalah sarana komunikasi, ya, untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, atau ya satu instansi ke instansi lain, ya. Surat itu bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemberitahuan, sanggahan, dan pelarangan dan sebagainya. Jadi surat itu adalah sarana komunikasi. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi surat ini? Ini ada 5 fungsi suratnya. Ya, ada 5 fungsi surat. Ya, bahwa memang surat ini sebagai media komunikasi, sebagai sarana komunikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi tertulis. Kata Dewi tadi, sebagai media komunikasi, Bu, benar sekali. Ada medianya. Kalau media itu sarana, ya. Jadi kita tidak bisa ngomong langsung, bisa informasi itu bisa datang melalui surat. Ya, benar sekali. Selanjutnya wakil organisasi. Wakil. Jadi orang tidak perlu ngomong, wakil ada yang mewakilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat. Ya, dalam bentuk surat. Lambang. Jadi dalam surat itu ada lambang organisasi yang menjelaskan surat itu berasal dari mana, ada lambangnya. Oh, ini dari instansi mana? Ya, ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, ada pesan yang disampaikan melalui surat. Oke, jenis-jenis surat. Nah, ini jenis-jenis surat itu ada 3. Ya, surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi, ya, itu adalah surat yang ditujukan kepada perorangan, kepada satu orang. Surat pribadi. Oke, selanjutnya yang ketiga, surat niaga. Surat niaga ini apa? Ya, surat niaga ini adalah surat, ya, surat yang ditujukan, ya, yang ditujukan dalam kegiatan swasta atau bisnis. Ya, dalam bentuk ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau swasta. Itu dikatakan dengan surat niaga. Selanjutnya ini yang kalian katakan pernah, ya, menangani surat masuk menggunakan agenda. Mungkin juga pernah nih mengagendakan surat pada saat praktik lapangan. Susah mengagendakan surat. Oh, tidak. Oke, berarti prosedur penanganan surat masuk menggunakan agenda. Yang pertama itu prosedurnya penerimaan surat. Diterima dulu suratnya. Menerima surat itu biasanya ada ada pengantar ekspedisinya. Menerima, kita tanda tangan. Nanti dilihatkan hormat lembah ekspedisi. Ya, menerima surat, kita tanda tangan ekspedisi bahwa surat itu sudah diterima. Setelah diterima disortir, penyortiran surat dibedakan berdasarkan jenisnya, sifat surat tersebut. Apakah itu surat biasa atau surat rutin? Apakah itu surat penting atau surat rahasia? Disortir dulu. Nah, setelah disortir itu diagendakan suratnya. Setelah diagendakan, surat ini didistribusikan, ya, didistribusikan ke bagian mana surat ini untuk ditindaklanjuti. Oke, mantap sekali. Ini kurang lebih alurnya seperti ini dalam penanganan surat masuk, ya, penanganan surat masuk. Jadi ini buku agendanya yang kalian bilang kalau kalian pernah mengagendakan surat. Nah, seperti ini, format agenda surat masuk. Nah, dan ini nanti kita akan demonstrasikan, ya. Ini nanti kita akan demonstrasikan kalian mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Nah, ini yang surat keluar. Ya, surat keluar menggunakan agenda. Kalau surat keluar ini agak sedikit banyak prosedurnya dibanding surat masuk. Pertama, persetujuan konsep dulu. Ya. Jadi dalam surat keluar, ya, dalam surat keluar ini penting untuk, ya, konsep itu disetujui dulu oleh pimpinan. Ya, penting untuk konsep itu disetujui dulu oleh pimpinan. Setelah disetujui konsep dari surat tersebut, diberi nomor, dimintakan nomor. Biasanya minta nomor ini kemana? Ke bagian TU, ya, benar sekali, bagian TU atau tata usaha, ya, bagian tata usaha minta nomor surat. Setelah itu diketik suratnya. Setelah diketik, udah oke, disetujui, dimintai nomor, diketik dan ditanda tangan. Dan
Jadi apa fungsi dari organisasi? Sebagai lambang organisasi. Ya, jadi legal suratnya. Ya, ada capnya, ada stempelnya itu yang menyatakan bahwa surat itu legal. Kalau sudah dapat email, apakah perlu surat itu dikirim lagi? Perlu, ya, sebagai bukti fisik. Ya, bukti fisik. Nah, ya, benar sekali. Ini kartu kendali, ya. Ini bisa surat masuk dan bisa surat keluar, ya. Bisa surat masuk dan surat keluar berdasarkan pengelompokan jenis surat tadi. Jadi dalam kartu kendali ini ada yang dinamakan dengan lembah pengantar. Jadi soalnya dia ada dua, kartu kendali dan lembah pengantarnya. Nanti gua akan lihatkan format lembah pengantar dari kartu kendali. Kita harus pisahkan dulu, ya, pisahkan dulu, ya, yang mana surat itu yang sifatnya penting, yang mana sifatnya biasa dan yang mana rahasia. Harus dikelompokkan berdasarkan sifat dari suratnya. Ya, kalau surat biasa, kalau surat penting itu biasanya surat yang memerlukan balasan, ya. Surat yang memerlukan balasan. Ini harus dibalas nih suratnya, segera harus dibalas nih. Seperti kalian nih surat PL. Pentingkah surat kalian? Penting. Bukan biasa karena surat kalian itu perlu balasan. Kalian itu diterima atau tidak, ya. PL di kantor yang kalian pilih, ya, penting memerlukan balasan. Kalau surat biasa tadi itu sifatnya pemberitahuan, ya, bisa berupa surat undangan, bisa berupa surat pemberitahuan, itu surat biasa. Surat rahasia, ini rahasia. Apa biasanya surat rahasia ini? Biasa ini yang menyangkut dengan permintaan data, ya, permintaan data mengenai keuangan, itu rahasia, ya. Apalagi misalnya surat rahasia, misalnya ini langsung ditujukan kepada pimpinan, ya, langsung ditujukan kepada pimpinan bahwa memang surat itu harus, ya, harus dibaca oleh pimpinan, ya, langsung dibaca oleh pimpinan. Itu sifatnya rahasia. Oke, ini dia format kartu kendali, ya. Jadi dalam format kartu kendali ini, ya, di nomor urut ini ada F atau K. Jadi di sini cukup dicoret atau dikasih kolom. Yang mana kalau suratnya itu merupakan surat masuk, maka yang dicoret itu K. Ya, K. Kalau suratnya surat keluar, yang dicoret itu N. Kalau ini nanti kita akan demonstrasikan, ya, mengenai pengisian dari kartu kendali. Buku agenda itu polanya itu pola lama sebenarnya. Kenapa dikatakan pola lama? Karena buku agenda itu sudah ada sejak dahulu. Orang sudah menggunakan buku agenda. Kalau kartu kendali ini baru, karena sedang kartu kendali ini itu penyampaiannya itu disertai dengan lembah pengantar. Penyampaiannya, kalau buku agenda penyampaiannya itu pakai buku ekspedisi. Pencatatan dari kartu kendali ini, ya, pencatatan dari kartu kendali juga bisa dilakukan, ya, secara bersamaan. Ya, secara bersamaan maksudnya itu kartu kendali ini kan berupa lembaran. Jadi setiap bagian, ya, itu bisa mengisi form kartu kendali ini. Kalau buku agenda itu kan cuma satu, hanya ada berada di TU. Jadi mencatatnya itu hanya dilakukan oleh satu orang. Kalau kartu kendali ini tidak bisa, nanti sampai di bagian ini ada orang lagi mencatatnya. Kalau surat itu sudah sampai di mana? Beda kartu kendali sama agenda itu juga memudahkan untuk pengarsipan. Ini lebih mudah ditemukan. Kalau agenda kita cari satu dari satu buku surat. Kalau bukunya hilang, berarti sudah tidak bisa ditemukan. Misalnya bukunya hilang, ya, atau misalnya kelupaan untuk mencatat, ya, kelupaan untuk mencatat, terlewatkan.
kembali, maka akan susah, ya kan, karena mungkin kelupaan saking banyaknya surat masuk atau surat keluar. Ya, kalau kartu kendali ini lebih ke lembah-lembahnya. Jadi cukup lembahnya saja yang diakseskan, ya, lembahnya saja yang diakseskan. Jadi kita tidak perlu lagi ke bagian TU untuk mencari surat tersebut. Nah, itu dia perbedaannya. Bisa dipahami, Gabriel? Yang lain gimana? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, gimana Heri? Sebenarnya terkait dari penjelasan ibu tadi ya. Ya. Itu kan ada menjelaskan tentang mengelola surat masuk dan surat keluar tuh. Ya. Jadi untuk fungsi atau keuntungan yang didapatkan dari instansi terhadap pengelolaan surat keluar atau surat masuk yang baik itu apa ya fungsinya? Oke, apa fungsi dari mengelola surat masuk dan surat keluar? Kenapa harus dikelola dengan baik? Kenapa surat masuk dan surat keluar itu harus dikelola dengan baik? Yang pertama, kenapa harus dikelola dengan baik? Supaya mudah untuk ditemukan, ya, pengaksifannya jadi baik, ya, pengaksifannya jadi bagus, sehingga apabila kita ingin menemukan kembali surat tersebut maka akan mudah ditemukan karena kita sudah mengagendakan dan mencatat, ya, surat masuk dan surat keluar di kartu kendali misalnya atau di buku agenda, ya, mudah untuk ditemukan, ya. Apalagi keuntungannya kalau kita mengelola surat dengan baik, ya, pencatatan kita juga, ya, rapi, bagus, ya, runut kronologis, ya, berdasarkan tanggal misalnya atau berdasarkan sifat surat tadi, ya, suratnya surat apa nih, surat penting kah, surat rahasia kah, atau surat biasa. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkannya dulu. Jadi kalau kita mencarinya itu lebih mudah kalau kita sudah mengelompokkan dari sifat-sifat surat tersebut. Maka kalau kita ingin menemukan surat itu kembali, maka mudah ditemukan, ya, karena pengaksifannya bagus, pencatatannya rapi, bagus, kronologis, urut, seperti itu, ya. Makanya, ya, apabila nanti kalian kerja, ya, kalian berada atau ditempatkan di bagian TU atau menjadi sekretaris, ya, kalian harus mencatat surat masuk dan surat keluar dengan baik, ya, dengan baiknya itu apa? Yang pertama, kalian harus mengelompokkan sifat dari surat tersebut dulu. Dikelompokkan, surat ini biasa atau penting atau rahasia. Ya, kalau penting berarti harus dibalas. Kalau dibalas berarti suratnya harus ditindaklanjuti, ya, harus ditindaklanjuti supaya, ya, balasan itu cepat direspon, ya, surat itu cepat dibalas sehingga pengirim surat itu bisa menemukan jawabannya, apakah diterima atau ditolak, apakah disetujui atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan surat masuk dan surat keluar menggunakan kartu agenda dan kartu kendali, yang menggunakan buku agenda dan kartu kendali. Di sini ibu sudah siapkan suratnya dan sudah siapkan formatnya, ya. Ibu sudah siapkan suratnya, surat masuk dan surat keluar. Ibu juga sudah siapkan formatnya, jadi kalian isi, ya. Kalian isi form ini, ya, dengan berkelompok. Oke, langsung ke kelompoknya. Nanti ibu akan bagikan tugasnya untuk kalian kerjakan. Oke, perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil surat dan format dari suratnya. Silakan maju. Oke. Oke, kelompok ini sudah mengisi buku bahwa tanggal terima surat, tanggal surat. Untuk buku agendanya bisa tadi ya, atau itu kan dari bagian yang disampaikan buku kendali itu waktu dia saja. Oke, untuk kelompok ini ada yang ditanyakan? Tidak aman? Bisa Bu, tapi, ya. Oke, gimana tugasnya sudah diselesaikan? Sudah.
menyelesaikan tugasnya? Sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah, berarti kita presentasi ya. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 3 mendemonstrasikan penanganan surat masuk dengan kartu kendali. Untuk perwakilan kelompok 3 dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizal, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan surat indeks kartu kendali surat masuk. Nah, di sini di atas kunci surat kan ada indeks. Nah, ini menjelaskan nama suratnya dari siapa, dari Polmek. Terus untuk tanggalnya itu 20, tanggalnya dari sini itu di kanan atas. Dan untuk M ini artinya surat masuk, dan isi ringkasannya itu kita ngambil dari sini yang bertuliskan permohonan peminjaman ruangan untuk kegiatan seleksi Mobile Legends Student Edition Season 2. Tanggalnya yaitu 21 November 2023. Surat ini diserahkan untuk kepada Kepala Lab jurusan Administrasi Bisnis, itu dari sini ngambilnya, dan nomor suratnya di sini. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Widi Rehana. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan pendemonstrasian kartu kendali dari surat keluar. Di sini di dalam kartu kendali surat keluar itu ada beberapa kotak yang bisa diisi. Yang pertama itu ada indeks, tanggal, nomor urut, kode, isi ringkasan, lampiran dari mana surat itu berasal, tanggal, pengolah, catatan, kepada siapa surat itu ditujukan, nomor surat, dan paraf. Jadi untuk indeksnya sendiri itu diisi dengan asal dari surat tersebut. Lalu tanggal yang pertama itu adalah tanggal yang tercantum di dalam surat dan kode dari si pembuat surat. Isi ringkasan sendiri, kebetulan surat yang kita pakai itu adalah surat pemanggilan orang tua mahasiswa. Jadi di kotak yang ini diisi ringkasan dari isi surat tersebut. Lampirannya sesuai dengan apa yang dilampirkan di dalam surat, 1 lembar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah presentasi ya perwakilan dari 4 kelompok ya yang sudah mendemonstrasikan pengagendaan surat masuk, surat keluar, dan kartu kendali untuk surat masuk dan surat keluar. Tadi Ibu lihat ya, semua kelompok itu sudah bisa mengisi form yang sudah Ibu sediakan. Apakah bisa dipahami pengisiannya? Bisa. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami prosedur penanganan surat masuk ya, surat keluar dengan menggunakan agenda dan kartu kendali. Sangat mudah bukan? Ya, semoga nanti bisa diterapkan pada saat kalian praktik lapangan ataupun nanti ya bisa menjadi bekal kalian dalam bekerja nantinya setelah menyelesaikan ya studi kalian di prodi administrasi negara ya. Oke, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami materinya hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4, maka selesai perkuliahan kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita selalu sehat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kalian akan UTS ya. Setelah UTS nanti kalian akan praktek lapangan ya. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video dalam rangka pernyataan dari dosen. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.